Kasus Timothy Ronald dan Kalima Sada bukanlah tentang kripto, juga bukan tentang Bitcoin. Ini tentang bagaimana mimpi yang diperdagangkan sebagai jalan hidup yang sebenarnya, dan bagaimana ribuan orang diajak masuk tanpa pernah diberitahu di mana pintu keluarnya. Mereka berhasil membentuk ekosistem narasi yang sudah lama dibangun, ekosistem yang menormalisasi flexing, mengaburkan risiko, dan menjadikan harapan sebagai komoditas utamanya. Di dalam grup-grup edukasi berbayar yang mereka buat sendiri, sinyal beli dilemparkan dengan janji keuntungan ratusan persen. Uang nyata dipertaruhkan demi mimpi yang dibungkus dengan data, grafik, dan kata-kata. Dan ketika harga tidak bergerak seperti yang dijanjikan, yang tersisa hanyalah kerugian, kebingungan, dan mereka pun pergi tanpa meninggalkan solusi dan juga pintu keluar. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dunia di mana mimpi dijual lebih mahal daripada risikonya. Dunia di mana citra menggantikan kredibilitas, dan di mana pasar finansial berubah menjadi panggung ilusi dan judi. Dan bersama Nascratify, inilah kisah tentang kripto yang berubah menjadi industri mimpi. Orang kaya, tapi nyatanya apa? 2 bulan udah mau ganti tahun, tapi lu masih jadi petunang yang sama. Jadi ini gue kasih tahu ya, deadline. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah cukup pusing untuk menghadapi satu masalah klasik, yaitu inflasi. Uang yang kita pegang nilainya semakin kecil, gaji naik pelan, tapi harga kebutuhan naik begitu cepatnya. Itu nyata, bisa dirasakan langsung di dompet kita sendiri. Namun, di dunia influencer kripto, yang terjadi bukanlah inflasi harga itu, melainkan inflasi mimpi. Yang membengkak bukan nilai barangnya, tapi harapannya. Harapan untuk cepat kaya, harapan untuk melompat dalam kelas sosial, harapan untuk hidup mewah tanpa harus melalui proses panjang yang melelahkan. Di dalam ruang digital, terutama media sosial, mimpi ini dijual setiap hari, bukan lewat laporan keuangan atau analisis pasar yang rapi, tapi lewat cerita yang mudah dicerna dan enak ditonton. Anak muda yang mengaku trader sukses, mobil sport dipamerkan, rumah mewah dijadikan latar, saldo rekening disorot sebentar, dan pesannya selalu sama, ini mungkin buat gue. Berarti bisa buat lo juga. Masalahnya, yang dijual di sini bukanlah pemahaman, yang dijual adalah fantasi semata. Alih-alih membahas risiko, kemungkinan rugi, atau betapa tidak pastinya pasar kripto itu, narasi yang terus diulang justru adalah hasil akhirnya. Gue trader kripto, gue punya Ferrari, McLaren. McLaren lo warna apa? Beli sekarang, nanti lo bakal kaya. Kalimat-kalimat ini bekerja bukan di kepala, tapi di emosi kita. Dan emosi, seperti yang kita ketahui, seringkali mengalahkan logika kita. Analisis rasional jadi terasa kering dan membosankan dibanding janji hidup mewah yang kelihatannya dekat dan nyata. Ada mantan peserta kelas edukasi kripto yang pernah menulis keluhannya di media sosial. Katanya, yang ia dapat bukan ilmu yang bisa dipakai jangka panjang, tapi sekadar omongan besar dan janji-janji manis. Tidak ada sistem mentoring yang jelas, tidak ada pembahasan mendalam soal kesalahan ataupun kerugian. Yang ada hanya semangat untuk terus percaya. Inflasi mimpi ini menjadi sangat relevan. Harapan didorong setinggi mungkin, tapi tidak ditopang oleh fondasi yang kuat. Seperti balon yang terus ditiup, terlihat besar dan mengesankan, sampai akhirnya pecah juga. Dan penting untuk kita tegaskan, masalahnya bukan bermimpi. Semua orang berhak ingin hidup lebih baik. Semua orang boleh bercita-cita bebas finansial. Itu sangat wajar. Masalahnya muncul ketika mimpi tersebut diperdagangkan tanpa peta risiko yang detail juga. Tidak ada peringatan jalur bahwa harga kripto bisa jatuh sedalam ia naik. Tidak ada cerita tentang orang-orang yang salah masuk pasar, salah timing, lalu kehilangan uangnya. Dan tidak dijelaskan juga bahwa mobil mewah yang dipamerkan itu bisa saja hasil sewa, kredit, atau bahkan sekadar properti content, dan bukan bukti mutlak kehebatan trading. Yang ditampilkan selalu puncak gunungnya, bukan jalur pendakiannya, apalagi jurang di kanan kirinya. Disinilah permainan psikologis itu bekerja. Influencer kripto sangat paham dengan FOMO, rasa takut ketinggalan. Ketika orang melihat peluang digambarkan sebagai kesempatan langka dan tidak datang 2 kali, maka nalar perlahan dimatikan. Dan orang pun mulai berpikir, kalau gue nggak ikut sekarang, gue akan nyesel seumur hidup. Dan saya sendiri pun pernah berada dalam titik ini. Dalam kondisi yang seperti itu, pertanyaan kritis pun dianggap sebagai penghalang. Keraguan dipersepsikan sebagai sifat yang negatif. Padahal justru keraguan itulah yang bertahan paling penting dalam dunia keuangan. Sampai titik ini, pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi soal kripto itu sendiri,
tapi soal peran orang-orang yang mempromosikannya. Apakah influencer kripto itu benar-benar netral? Apakah mereka sungguh ingin membantu orang untuk memahami pasar dan mengambil keputusan sadar? Atau apakah mereka hanya sedang mengumpulkan perhatian, pengaruh, dan pada akhirnya uang? Jawabannya bisa dilihat dari pola yang berulang. Mereka tahu betul pasar kripto sangat berisiko. Mereka tahu investor kecil bisa masuk paling akhir ketika harga sudah tinggi dan euforia sedang di puncak. Mereka pun tahu sebagian besar orang tidak siap secara mental maupun finansial untuk menghadapi volatilitas yang ekstrim. Namun, narasi yang dijual tetap sama, cuan cepat, kesempatan emas, dan asal ikut arahan. Dan pada akhirnya, mimpi itu sendiri menjadi produk utama mereka, bukan edukasi, bukan literasi, dan bukan kesiapan untuk menghadapi ruginya. Yang dijual adalah harapan dan juga kebohongan. Dan soal pintu keluar, itu jarang dibicarakan. Soal apa yang harus dilakukan ketika pasar berbalik arah, hampir tidak pernah jadi headline-nya. Dan inflasi mimpi ini tidak membuat orang kaya. Ini hanya membuat kekecewaan terasa lebih mahal. Memiliki suatu solusi tertentu terhadap masalah yang ada di dunia nyata. Dulu, orang menilai kemampuan seseorang analisis lewat hasil kerjanya, dari rekam jejak portofolionya, pengalaman profesional, dan bagaimana dia bertahan saat pasar sedang buruk. Namun sekarang, ukurannya jauh lebih sederhana. Cukup buka Instagram, lalu ada foto di depan Lamborghini atau pakai jam mahal, maka langsung dianggap ahlinya. Dan itulah flexing atau pamer kekayaan berubah menjadi jalan pintas untuk mendapatkan kepercayaan, bukan lewat bukti dan kemampuan, tapi lewat tampilan. Padahal seringkali, kemewahan itu hanyalah ilusi kesuksesan yang sengaja ditunjukkan ke publik. Beberapa laporan media sudah menyinggung hal ini. Gaya hidup yang mewah, seperti mobil sport, rumah yang besar, klaim saldo yang miliaran, dipakai sebagai strategi pemasarannya. Tujuannya satu, yaitu membentuk kesan bahwa sang influencer benar-benar jago dan sukses, supaya orang tertarik mengikuti dan membeli produknya. Dan penonton yang melihatnya pun berpikir sederhana, kalau dia kaya, berarti ilmunya ampuh. Padahal kalau dipikir secara logis, jika orang itu sudah benar-benar kaya dari trading, maka biasanya dan logikanya tidak perlu repot-repot jual kelas, buka grup premium, atau kejar-kejar member baru. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Kita sudah pernah melihat kasus seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. Keduanya dulu rajin memamerkan supercar dan gaya hidup mewah sambil menjual janji ilmu cepat kaya dari trading. Belakangan terbukti, itu semua adalah penipuan berkedok investasi. Mereka memanfaatkan rendahnya pemahaman keuangan publik kita. Sekarang mereka sudah di penjara, tapi pola yang mereka tinggalkan masih hidup di antara kita. Banyak influencer baru muncul dengan gaya yang mirip. Kemasannya boleh saja berbeda, wajah boleh baru tapi ceritanya sama. Pamer sukses, jual mimpi, dan akhirnya menarik massa. Masalahnya, karena IQ kita yang jongkok, terlalu banyak orang yang silau melihat kemewahan itu. Sampai-sampai mereka lupa bertanya, apakah semua itu benar-benar hasil investasi? Atau hanya hasil sponsor, utang, atau sistem member get member di belakang layarnya? Salah satu bentuk flexing yang paling kuat adalah mobil mewah. Supercar bekerja seperti senjata psikologis. Logika orang awam seperti kita diarahkan ke satu kesimpulan. Kalau dia berhasil beli Ferrari dari trading, berarti metodenya manjur. Padahal kenyataannya, mobil itu belum tentu dibeli dari keuntungan investasi. Dalam banyak kasus, mobil hanyalah alat pemasaran. Hal ini terlihat jelas dalam kasus Timothy Ronald ini. Dalam sebuah podcast yang investigatif, kemewahan yang ia tampilkan seperti mobil sport, rumah besar, dan tampilan saldo yang mencolok diduga sengaja ditonjolkan untuk membangun citra suksesnya. Tujuannya bukan sekadar untuk pamer, tapi mencuci psikologis calon korban, yaitu kita. Begitu seseorang melihat bukti visual seperti itu, maka alam skeptis di kepala kita sering sekali mati. Mereka berhenti bertanya, berhenti ragu, dan mobil mewah di sini berfungsi seperti umpan, membuat banyak orang mendekat tanpa sadar sedang diarahkan. Dampaknya terlihat begitu jelas. Banyak orang di Indonesia yang berbondong-bondong mendaftar kelas berbayar atau grup premium. Ada yang rela membayar puluhan juta rupiah demi rahasia sukses sang kripto guru itu. Dan yang sering terlupakan adalah pertanyaan yang paling dasar. Apakah gurunya benar-benar untung dari trading? Atau justru dari menjual kelas dan seminar itu? Dalam banyak kasus, simbol keberhasilan finansial yang dipamerkan itu justru mereka beli dari uang peserta baru, bukan dari keuntungan mereka di pasar trading. Dan ketika aliran peserta berhenti, maka ilusi sukses pun ikut runtuh seketika.
Seorang analis yang benar akan menyampaikan pendapat berdasarkan data, sekaligus jujur soal risikonya. Ia tidak hanya bicara soal peluang untung saja, tapi juga sekaligus dengan kemungkinan ruginya. Masalahnya, banyak influencer kripto hari ini yang mengaku sebagai analis, padahal cara kerja mereka lebih mirip penjual produk investasi. Etika profesional nyaris tidak terlihat di sana. Mereka mengklaim sudah melakukan riset mendalam, lalu membagikan apa yang disebut sebagai sinyal trading. Namun pada praktiknya, sinyal ini sering dijual dalam grup berbayar yang diarahkan untuk mendorong orang membeli koin tertentu. Dan peran mereka tidak lagi netral, tapi menyerupai broker ilegal yang ikut meniup harga demi keuntungannya sendiri. Yang lebih parahnya, ketika rekomendasi itu ternyata salah dan pengikutnya mengalami kerugian, maka tanggung jawab seringkali menghilang. Influencer yang tadinya aktif memberi arahan, mendadak diam seketika. Tidak ada klarifikasi apa-apa, tidak ada evaluasi, apalagi permintaan maaf, seolah-olah ajakan itu tidak pernah ada. Kasus Timothy dan Kali Masada ini memperlihatkan pola yang cukup jelas. Dalam grup Discord Akademi Kripto miliknya, para anggota menerima sinyal beli aset kripto tertentu yang diklaim berpotensi memberi keuntungan besar. Dan ajakan ini dibungkus dengan narasi optimis dan janji hasil yang didengar meyakinkan. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Koin yang dipromosikan tidak bergerak seperti yang dijanjikan. Banyak anggota yang mengalami kerugian yang tidak kecil. Lalu muncullah sebuah pertanyaan baru. Sebagai orang yang mengaku analis, apakah ada tanggung jawab atas rekomendasi itu? Menurut sebagian laporan, justru para korban yang merasa dirugikan yang akhirnya melapor ke polisi. Dan situasinya pun menjadi ironis. Seseorang mengaku analis, bertindak seperti bandar, lalu meninggalkan investor retail ketika situasi berbalik arah. Dan tidak mengherankan ketika regulator mulai angkat bicara, otoritas jasa keuangan secara terbuka menyampaikan keprihatinan atas maraknya influencer keuangan yang bertindak tanpa etika. OJK menegaskan bahwa peran influencer kripto seharusnya untuk edukasi, bukan sekadar mempromosikan aset demi keuntungan pribadi mereka. Bahkan untuk promosi pun ada batasnya. OJK menyebut bahwa promosi hanya boleh dilakukan melalui kerjasama dengan platform kripto resmi dan berizin, sesuai dengan aturan perlindungan konsumen. Informasi yang disampaikan ke publik harus jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Dan campur tangan negara ini bukan tanpa alasan. Ekosistem kripto yang dibiarkan liar sudah memakan korban nyata. Dan karena itu, lembaga seperti Satgas Waspada Investasi didesak untuk turun tangan agar kasus serupa tidak terus berulang. Semua ini mengirim satu pesan penting. Negara melihat ada masalah serius. Fenomena influencer yang mengaku analis tapi tidak bertanggung jawab bukan sekadar soal etika pribadi, tapi sudah menjadi ancaman bagi masyarakat awam seperti kita. Dan ketika dampaknya sudah merugikan banyak orang, hal seperti ini tidak bisa lagi dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Saya selalu bilang kemarin apalagi yang kripto, waduh bang, itu uang yang hangus di situ banyak sekali. Anak-anak kita tabungannya itu dibeliin semua aset-aset kripto, habis. Saya waktu itu Ada satu fenomena besar setelah pandemi melanda. Saat ekonomi terguncang, banyak orang kehilangan pekerjaannya. PHK terjadi di mana-mana, usaha kecil tutup, dan sumber penghasilan mendadak hilang. Dalam kondisi terdesak seperti itu, kripto sering dipromosikan sebagai jalan keluar terakhir, seolah inilah pintu darurat untuk menyelamatkan hidup orang banyak. Narasi yang dibangun terdengar sederhana dan menggoda. Daripada nganggur, mending trading kripto, siapa tahu rezekinya ada di sana. Dalam forum-forum dan kolom komentar media sosial, pola ini terus berulang. Setiap ada orang curhat baru saja di PHK, selalu saja ada yang mengarahkan coba investasi kripto, siapa tahu cepat dapat penghasilan. Dan dari situ, lahirlah mimpi-mimpi baru. Orang biasa yang sedang terpuruk bisa tiba-tiba bangkit dan kaya lewat kripto. Masalahnya, menjual kripto sebagai penyelamat hidup bagi orang yang sedang jatuh, itu sama seperti memberi tiket undian pada orang yang sedang tenggelam. Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah pelampung, bukan lotre. Orang yang baru kehilangan pekerjaan sedang rapuh, baik secara mental maupun finansial. Kadar itu, mengajak mereka mempertaruhkan sisa uang di aset yang naik turunnya ekstrim adalah tindakan yang sangat berisiko. Seorang penulis pernah mengungkapkan kejengkelannya melihat tren ini. Menurut mereka, korban PHK yang seharusnya diberi dukungan justru didorong mengambil risiko besar dengan harapan semu. Padahal yang paling dibutuhkan dalam kondisi seperti itu adalah rasa aman, kestabilan, dan waktu untuk pulih, bukan janji cuan instan. Dan ironisnya, narasi kripto sebagai pelarian ini sangat efektif menarik orang baru. Jumlah investor kripto di Indonesia melonjak tajam setelah tahun 2020.
Angkanya bahkan melampaui jumlah investor saham tradisional. Banyak orang masuk bukan karena paham, tapi karena berharap ini adalah kesempatan terakhir untuk bangkit. Namun, harapan kolektif untuk balas dendam secara finansial ini sebagian besar berakhir pahit, dan kenyataannya hanya segelintir orang yang benar-benar berhasil seperti cerita-cerita yang sering ditampilkan. Mungkin hanya sekitar 0,001% yang benar-benar mencapai kondisi bebas finansial seperti yang sering dipamerkan oleh para influencer. Lalu sisanya menjadi angka yang jarang dibicarakan. Kerugian kecil dianggap wajar, kerugian besar dipendam sendiri. Riset global menunjukkan bahwa 70-90% trader retail akhirnya kehilangan uang mereka. Artinya, peluang sukses cepat itu sangat kecil, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Karena itu, pelarian hidup yang ditawarkan kripto sebenarnya penuh dengan ironi. Alih-alih memperbaiki kondisi keuangan mereka, banyak orang yang justru semakin terpuruk karena masuk tanpa pemahaman dan juga manajemen risiko yang jelas. Uang pesangon pun habis, tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun ternyap dalam hitungan minggu di pasar yang katanya tidak pernah turun itu. Dan pada akhirnya, mimpi yang awalnya memberi harapan justru berubah menjadi beban baru. Bukan hanya soal uang yang hilang, tapi juga tekanan batin dan rasa gagal yang mendalam. Pukulan yang paling lewat tapi paling jujur akhirnya datang juga, bahwa tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki hidup. Bagi segelintir orang, kripto memang bisa menjadi titik balik mereka. Tapi bagi kebanyakan dan mayoritas lainnya, ia hanyalah pelarian semu, fata morgana di tengah kehidupan yang sudah kering dan penuh ketidakpastian. Saya perlu menegaskan satu hal sejak awal, bahwa Bitcoin itu sendiri bukanlah penyebab masalah dalam semua cerita ini. Bitcoin hanyalah sebuah alat keuangan, sebuah aset digital. Sama seperti emas, saham teknologi, dan komoditas lain, pergerakan lainnya bisa dipelajari dan dianalisis secara masuk akal. Yang menjadi permasalahannya adalah cara Bitcoin itu dibicarakan ke publik, terutama ke orang-orang yang masih awam seperti kita. Dalam banyak konten, Bitcoin sering digambarkan seperti benda yang sakti, dijanjikan selalu naik, disebut pasti cuan asal sabar, seolah-olah cukup beli, duduk diam, lalu kekayaan akan datang sendiri. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Fakta dasar sederhananya, Bitcoin adalah aset yang sangat fluktuatif. Harganya bisa naik cepat, tapi juga bisa turun dalam waktu yang singkat. Pergerakannya dipengaruhi oleh banyak hal sekaligus, mulai dari kebijakan pemerintah, regulasi, kondisi ekonomi global, keputusan bank sentral, hingga sentimen pasar yang bisa berubah dalam hitungan jam. Dan Bitcoin memang bisa dianalisis. Orang bisa melihat pola halving 4 tahunan, mempelajari daftar transaksi, atau membandingkan pergerakannya dengan inflasi dan aset lain. Dan semua itu sah dan berguna. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan adalah menjamin hasil akhirnya. Oleh karena itu, setiap promosi yang berani menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko, itu patut untuk dicurigai. Lembaga resmi seperti Bapeti dan OJK sudah berkali-kali mengingatkan hal ini. Jangan percaya janji keuntungan pasti di kripto. Dunia kripto memang menawarkan peluang, tapi risikonya juga tinggi dan juga nyata. Masalahnya muncul ketika Bitcoin dibungkus dengan narasi yang terlalu pasti. Ia dipuja seolah-olah tidak mungkin gagal, seolah-olah kebal terhadap hukum ekonomi. Padahal dalam dunia keuangan, tidak ada aset yang naik terus tanpa pernah turun. Bitcoin itu bukanlah dewa penolong. Ia tidak punya kewajiban untuk membuat siapapun kaya. Yang benar adalah analisis membantu kita memahami kemungkinan, bukan kepastian. Banyak analis percaya Bitcoin punya potensi jangka panjang karena adopsinya terus berkembang. Dan itu adalah pendapat yang benar dan berbasis data. Tapi, jika ada yang mengatakan tahun depan pasti naik 10 kali lipat, adalah klaim yang sangat menyesatkan. Dan disinilah banyak influencer dan komunitas hype tergelincir, entah karena kurang paham atau karena sengaja menutup mata. Bitcoin dipresentasikan bukan sebagai instrumen investasi dengan risiko, tapi seperti tiket undian yang katanya bisa dimenangkan semua orang. Dan akibatnya, mungkin video ini dan setiap kritik dianggap serangan. Konten yang mengingatkan, risiko dicap anti kripto, padahal yang dikritik bukanlah teknologinya, melainkan cara promosi yang berlebihan dan tidak jujur itu. Maka kesimpulannya, Bitcoin itu bukanlah jimat, dia hanyalah alat saja. Potensinya memang sangat besar, ia bisa berperan sebagai emas digital, pelindung nilai, atau bagian dari sistem keuangan masa depan. Tapi semua itu harus dibicarakan secara masuk akal, jujur, dan proporsional. Dan begitu Bitcoin dijual dengan janji yang berlebihan dan dibungkus seperti kepercayaan yang religius, disitulah masalahnya muncul. Dan sayangnya, cara bicara yang seperti itulah yang hari ini justru paling sering kita temui.
Selama bertahun-tahun banyak orang percaya bahwa harga Bitcoin bergerak mengikuti pola waktu yang rapi. Pola yang sering disebut adalah siklus 4 tahunan yang berkaitan dengan peristiwa bernama halving. Adalah momen ketika imbalan penambangan Bitcoin dipotong setengah, kira-kira setiap 4 tahun sekali. Kalau melihat ke belakang, keyakinan ini memang tampak masuk akal. Dalam beberapa kasus sebelumnya, harga Bitcoin memang sempat melonjak cukup tajam sekitar 1 tahun setelah halving itu terjadi. Kalimat-kalimat seperti 4 tahun tidak pernah rugi jadi semacam mantra. Artinya sederhana, beli Bitcoin simpan 4 tahun pasti untung. Bahkan ada versi yang lebih ekstrimnya, beli kapan saja, tahan 4 tahun, peluang untungnya 100%. Bagi banyak orang awam mungkin seperti kita, ini terdengar seperti hukum alam. Seolah-olah Bitcoin sudah punya jamnya sendiri yang selalu tepat waktu. Disinilah masalah baru itu mulai muncul. Apa yang sebenarnya terjadi adalah sejarah yang diperlakukan seperti janji. Pola masa lalu diambil mentah-mentah, lalu diasumsikan akan selalu terulang di masa depan. Dalam dunia analitik, cara berpikir seperti ini disebut sebagai narrative overfitting. Data lama dipaksa menyesuaikan cerita yang ingin kita percayai saja. Padahal pasar keuangan tidak bekerja seperti kalender. Tidak ada tombol yang menjamin harga akan naik hanya karena waktunya sudah pas. Pasar akan dipengaruhi banyak hal sekaligus, seperti kondisi ekonomi global, kebijakan suku bunga, regulasi pemerintah, sentimen investor, akan kepanikan massal. Dan semua itu bisa diringkas hanya dengan satu pola waktu. Masalah lain yang sering luput disadari adalah jumlah data Bitcoin masih sangat terbatas sekali. Bitcoin baru ada sedikit lebih dari 1 dekade. Siklus yang dijadikan rujukan itu baru terjadi beberapa kali. Dari sudut pandang statistik, itu belum cukup kuat untuk dijadikan hukum pasti. Namun ketika pola 4 tahunan itu dianggap jaminan, lalu muncullah rasa aman palsu. Banyak investor menjadi terlalu ramai. Mereka berpikir, tenang saja, tahan lama pasti untung. Akibatnya, tanda-tanda bahaya seringkali diabaikan. Penurunan harga dianggap diskon, risiko dianggap sekadar gangguan semata. Padahal dalam pasar keuangan, tidak ada level yang sakral. Semua harga bisa ditembus jika tekanan yang cukup besar. Ketika analitik yang seharusnya berbicara tentang kemungkinan berubah menjadi keyakinan kaku, dan saat itulah masalah baru lagi dimulai. Kita sudah melihat bukti nyatanya. Pada tahun 2022, Bitcoin jatuh lebih dari 70% dari harga tertingginya. Banyak pendatang baru yang masuk dengan keyakinan Bitcoin tidak mungkin turun dalam, akhirnya terpukul keras. Tabungan mereka menyusut, kepercayaan runtuh, dan sebagian keluar pasar dengan luka finansial yang nyata. Dan beberapa tahun setelahnya, muncullah perdebatan baru. Ada yang mulai berkata, siklus 4 tahun sudah tidak relevan lagi. Alasannya, pergerakan harga Bitcoin tidak lagi persis mengikuti pola lama. Artinya, narasi lama itu mulai goyah. Namun menariknya, sebagian komunitas tidak serta-merta mengevaluasi keyakinannya. Sebaliknya, mereka mencari penjelasan baru agar cerita lama itu tetap terasa benar dan relevan. Polanya diubah sedikit, definisi diperluas, atau target perlu digeser. Investor pun perlahan berubah dari pengguna data menjadi pemuja data. Grafik bukan lagi alat bantu berpikir. Dia naik level jadi pegangan iman. Orang tidak lagi bertanya bagaimana kalau salah, melainkan bagaimana caranya agar tetap benar. Dan ketika itu terjadi, analisis berhenti menjadi alat pengambilan keputusan. Ia berubah menjadi pembenaran. Dan masalah dengan pembenaran adalah satu, ketika realitas akhirnya tidak sesuai dengan harapan, dan itu pasti akan terjadi, dampaknya jauh lebih menyakitkan. Kerugian itu bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan pada dasar, pada informasi, bahkan pada diri sendiri. Pola masa lalu adalah referensi, bukan jaminan. Siklus bisa membantu memahami kemungkinan, tapi tidak pernah menjanjikan hasil. Begitu ketika memperlakukan pola sebagai kepastian, kita sedang menyiapkan diri untuk kekecewaan yang begitu besar. Bitcoin tidak pernah berjanji apapun, yang berjanji adalah cara kita menceritakannya. Grafik, statistik, dan angka-angka yang seharusnya dipakai sebagai alat bantu berpikir justru sering berubah fungsi. Bukan lagi untuk menganalisis dengan tenang, tapi diperlakukan seperti kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan. Banyak influencer kripto gemar menampilkan grafik yang rumit, data on-chain, atau model perhitungan tertentu sebagai bukti bahwa Bitcoin pasti akan mencapai harga tertentu. Masalahnya, angka-angka itu tidak lagi dibaca sebagai perkiraan yang bisa meleset. Ia dipahami seolah-olah ramalan yang sudah pasti terjadi. Padahal dalam dunia keuangan, semua angka selalu punya kemungkinan untuk salah, dan tidak ada proyeksi yang benar 100%. Keadaan ini semakin diperparah ketika nama besar yang dipakai sebagai penguat keyakinan. Tokoh terkenal jadikan sandaran psikologis seakan-akan pendapat mereka tidak mungkin keliru. Contoh yang paling sering muncul adalah Michael Saylor.
Dia dikenal sebagai sosok yang sangat vokal mendukung Bitcoin, dan perusahaannya membeli Bitcoin dengan jumlah yang besar. Saylor sering menyebut Bitcoin sebagai aset paling berharga di dunia, bahkan digambarkan seperti penyelamat sistem keuangan masa depan. Ucapan-ucapan seperti ini lalu dikutip berulang-ulang. Di kalangan penggemar Bitcoin garis keras, Saylor hampir diperlakukan seperti figur panutan. Jika ia bilang tahan, maka banyak orang yang ikut bertahan tanpa banyak bertanya. Kalau ia optimis, maka optimisme itu menyebar kemana-mana. Padahal, Saylor juga manusia biasa. Ia pernah salah langkah di masa lalu. Pada era .com, perusahaannya nyaris bangkrut dan fakta ini pun jarang dibahas karena kalah oleh sorak-sorai pujian dan pengagungan. Ini sangat berbahayanya karena membuat banyak investor kehilangan refleks bertahan. Ketika kondisi pasar sudah jelas berisiko, mereka enggan keluar dari sana. Dan perkiraan mereka muncul logika sederhana, kalau dia masih beli, masa kita jual? Akhirnya, data yang ditampilkan oleh influencer entah grafik harga lama, model hitung-hitungan atau kutipan tokoh terkenal, tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu. Ia berubah menjadi semacam iman yang tidak boleh diganggu. Begitu keyakinan itu terbentuk, maka orang jadi sulit menerima informasi baru yang bertentangan. Ibarat kapal laut, ada kebocoran di lambung, tapi awaknya terlalu sibuk menatap bendera yang masih berkibar. Selama grafik terlihat hijau dan tokoh panutan masih optimis, rasa waspada dimatikan. Nama besar, angka indah, dan grafik naik dipakai untuk menenangkan diri, bukan untuk mengevaluasi risiko. Masalahnya, pasar sama sekali tidak peduli pada keyakinan siapapun. Ketika kenyataan akhirnya tidak sesuai dengan harapan, banyak orang yang terlambat sadar. Mereka bertahan terlalu lama dan kerugian yang jadi jauh lebih besar. Data itu memang penting, tapi jangan diperlakukan seperti ajaran agama. Dalam dunia investasi ini, perubahan adalah hal yang pasti. Hari ini data terlihat kuat, besok bisa muncul kabar buruk yang mengubah segalanya. Dan jika seseorang sudah terlanjur fanatik pada data lama, maka dia akan sulit untuk menyesuaikan diri. Dan percayalah, pasar akan selalu menghukum orang yang berinvestasi dengan keyakinan yang buta, bukan dengan disiplin, kewaspadaan, dan keterbukaan terhadap informasi baru. Ada satu trik lain yang hampir selalu dipakai oleh influencer kripto. Mereka menambahkan kalimat bukan nasihat keuangan di setiap kontennya. Sekilas, ini terlihat seperti sikap rendah hati dan bentuk perlindungan untuk penonton. Seolah mereka mengatakan, ini cuma pendapat gue, keputusan itu tetap di tangan lo. Tapi kenyataannya, kalimat klise seperti not financial advice ini sering berubah fungsi. Bukan lagi sekadar mengingat, melainkan tameng agar influencer itu tetap bisa menggiring opini tanpa mau bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Inilah yang bisa disebut sebagai bujukan halus yang dibungkus pengaman moral. Penonton diarahkan pelan-pelan, tapi si pembuat konten merasa sudah aman karena menutupnya dengan satu kalimat penyangga. Contohnya sederhana, seorang influencer berkata, koin XYZ ini prospeknya gila tahun depan. Menurut analitik gue, bisa naik 10 kali lipat. Tapi ingat ya, ini bukan financial advice. Kalimat penutup itu seolah jadi cuci tangan. Dan jika nanti ada yang rugi, seakan-akan tanggung jawab sudah gugur sejak awal itu. Padahal, kalau dilihat jujur, sejak kalimat pertama dia sudah membentuk opini penonton. Dia menanamkan cara optimisme berlebihan, menyalakan harapan, dan memancing keputusan. Secara komunikasi, ini bukanlah hal baru, ini cara yang licik, tapi juga sangat umum. Para influencer itu akan tetap mempengaruhi emosi dan pilihan audiensnya, lalu bersembunyi di balik kata disclaimer. Dan perlu dipahami juga, dari sisi hukum, kalimat bukan nasihat investasi itu tidak otomatis membuat seseorang bebas dari tanggung jawab. Di Amerika Serikat sendiri, para ahli hukum sudah berulang kali menegaskan bahwa mengucapkan "this is not financial advice" tidak akan melindungi siapapun jika kenyataannya ia tetap mendorong orang untuk berinvestasi secara terselubung. Aturan pasar modal tetap berlaku. Siapapun yang memberi rekomendasi investasi ke publik tanpa izin bisa dikenai sanksi. Beberapa selebritas dunia bahkan sudah didenda karena mempromosikan kripto tanpa transparansi. Meskipun mereka berdalih hanya berbagi informasi. Ini menunjukkan bahwa hukum mulai mengejar praktik cuci tangan semacam ini. Dan sayangnya di Indonesia, pengawasan dan penegakan aturan itu masih lemah. Akibatnya, budaya NVA dan NGA terus berkembang. Influencer merasa aman menyalahkan rasa takut ketinggalan, lalu menutupnya dengan kalimat "do your own research", seolah itu cukup untuk menghapus tanggung jawab moral mereka. Padahal kenyataannya, banyak penonton awam tidak benar-benar melakukan riset sendiri. Mereka lebih percaya pada sosok yang mereka kagumi dan ikuti setiap hari. Dan disinilah ironi tersebar di dunia kripto hari ini. Kalimat bukti bukan ajakan investasi, justru paling sering diucapkan oleh orang-orang yang paling aktif mengarahkan publik untuk menanamkan uangnya. Dan akhirnya, etika dan rasa tanggung jawab terasa hilang.
Cukup ditutup dengan satu kalimat penutup, dan yang lebih mengkhawatirkan, praktik seperti ini perlahan dianggap wajar oleh banyak orang. Gue mau naik mobil apa? Oke, gue pengen naik McLaren, gue pengen naik Ferrari, gue pengen... Top 3 globally. I didn't say now. Untuk memahami bahwa fenomena ini bukan eksklusif Indonesia saja, mari kita menengok OneCoin, skema kripto palsu yang tersebar yang mendunia beberapa tahun yang lalu. Dan kisah OneCoin ini bagai bercermin pada apa yang terjadi kini, hanya dalam skala yang lebih masif dan terang-terangan. Didirikan pada tahun 2014 oleh Ruja Ignatova, yang menabiskan diri sebagai crypto queen, OneCoin dikadang-kadang bakal menyaingi Bitcoin sebagai mata uang kripto revolusioner. Dalam beberapa tahun, Ignatova berhasil memperdaya lebih dari 3 juta orang di berbagai negara, mengeruk dana setidaknya 4 miliar US dollar, nyaris 60 triliun rupiah dari korban. Bagaimana caranya? Yaitu menjual mimpi yang sama dengan bumbu yang lebih dramatik. Cara kerja OneCoin itu tidak rumit, intinya orang diajak masuk dan diminta mengajak orang lain lagi, mirip seperti MLM. Setiap anggota dijanjikan bonus jika berhasil merekrut anggota baru. Seminar digelar di banyak negara. Paket edukasi kripto dijual dengan harga yang mahal. Peserta dipompa semangatnya untuk terus menambah anggota, seolah mereka sedang membangun gerakan besar. Karena sistem ini, OneCoin tumbuh dengan cepat. Banyak orang rela mengajak teman, keluarga, bahkan tetangganya sendiri. Alasannya bukan cuma uang, tapi juga status. Mereka merasa jadi bagian dari komunitas orang-orang awal yang katanya akan kaya bersama-sama. Banyak investor yang mengaku awalnya tertarik karena takut ketinggalan the next Bitcoin. Mereka membaca kisah sukses seorang Bitcoin itu mengira OneCoin adalah kesempatan kedua. Faktor FOMO ini dipadukan dengan persona karismatik sang pendirinya. Ruja Ignatova sendiri tampil sangat meyakinkan. Ia muncul di panggung besar, memakai gaun mahal dan perhiasan yang mencolok. Ia berbicara di acara-acara megah, termasuk di arena besar di London, di depan puluhan ribu orang. Ia berbicara tentang masa depan, tentang dunia baru, tentang kebebasan finansial. Dia membawa aura intelektual, mengklaim bergelar PhD, ditampilkan di sampul Forbes. Meski belakangan diketahui iklan itu berbayar. Bagi orang awam yang tidak paham teknis kripto sendiri, semua ini terlihat sangat meyakinkan. Gabungan antara takut ketinggalan dan kagum berlebihan membuat banyak orang berhenti berpikir kritis. Padahal, tanda bahaya sudah ada sejak awal. OneCoin tidak punya blockchain publik, semuanya gelap dan meminta investor percaya saja pada sistem internal. Tetapi komunitas OneCoin berubah menjadi penjara psikologis yang menahan anggotanya dari info luar. Dalam komunitas itu, segala kritik dari luar dicap sebagai hater atau ulah bangkir yang iri. Seorang korban, Jack McAdam, bersaksi bahwa di webinar internal, anggota terus diingatkan jangan dengarkan dunia luar. Bitcoiner itu pembenci. Google pun jangan dipercayai. So when you're at that stage, and you're facing that, you dig into your savings. Bahkan ada aturan yang tidak tertulis. Kalau kamu terlalu banyak bertanya atau ragu, kamu bisa keluar dari komunitas. Ikatan kelompok yang kuat ini membuat banyak orang bertahan, bahkan saat naluri mereka mulai curiga. Mengakui bahwa ini penipuan berarti mengakui bahwa mereka sudah salah jauh, dan itu tidaklah mudah. Dan akhir ceritanya kita sudah tahu, pada tahun 2017, Raja Ignatova menghilang membawa uang investor. OneCoin runtuh, semua janji besar itu ternyata kosong. OneCoin itu bukanlah kripto, melainkan skema Ponzi klasik yang hanya berganti kostum. Ribuan orang kehilangan uangnya. Banyak yang kehilangan tabungan hidupnya, dan hingga hari ini, Ruja Ignatova masih diburu dan masuk daftar buronan internasional. Lalu mengapa ini masuk dalam pembahasan kita hari ini? Karena cerminan OneCoin memperlihatkan wajah ekstrem dari praktik jual mimpi. Semua elemen yang berbahaya ada di sana. Janji kaya cepat, sosok karismatik, pamer kesuksesan, edukasi palsu, dan narasi yang menekan orang agar tidak berpikir kritis. Semua itu hampir bahkan sangat menyerupai apa yang dilakukan oleh Kali Masada dan Timothy Ronald hari ini. 25. Jadi gue ada kumpulin ya 11 poin di sini yang gue pengen bahas ke kalian. Sebenarnya hal kayak gini tuh suka gue bikin untuk diri gue sendiri. Selama pengetahuan publik rendah dan keinginan cepat kaya lebih kuat daripada rasa waspada, penjual mimpi itu akan selalu muncul. Satu tumbang, yang lain akan muncul dengan wajah baru dan cerita baru. Dan hal yang patut kita sadari baik dari kasus lokal Timothy Ronald maupun kasus global seperti OneCoin itu adalah betapa mudahnya mimpi itu dijadikan sebuah komoditasnya. Selama literasi rendah dan greed atau keresahan mengalahkan fear atau ketakutan risiko di benak massa, maka penjual mimpi dan kebohongan ini akan terus bermunculan bak hydra. Satu tumbang, maka muncul yang lainnya. Kisah OneCoin mengajarkan bahwa karisma mampu mengalahkan fakta selama beberapa waktu, dan komunitas fanatik bisa menjadi penjara yang bahkan lebih kokoh
daripada jeruji baja. Namun pada akhirnya, realita akan menang. Cepat atau lambat, skema yang dibangun di atas angan-angan kosong itu akan runtuh. Dan maksud utama dari video saya hari ini adalah harapan saya akan makin banyak orang yang belajar dan mengenali tanda-tandanya lebih dini. Sehingga, seperti kata pepatah, kita tidak perlu jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Apalagi jika lubang itu berisi mimpi palsu dan kebohongan yang berhasil dijual lebih mahal oleh mereka yang licik dan tentu saja tidak bertanggung jawab.